Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan kembali bersama-sama menghayati firman Tuhan pada saat ini dengan tema mawas diri. Melalui perenungan firman Tuhan dari 2 Tawarikh 16 ayat 9. 2 Tawarikh 16 ayat 9, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lika-liku perjalanan hidup manusia terkadang membawa pada suatu kondisi dan perilaku yang baik, atau terkadang juga membawa pada kesalahan dan kegagalan. Peristiwa itu perlu direspon dengan bijak. Salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan mawas diri atau berintrospeksi diri. Tuhan selalu memberikan waktu bagi manusia untuk mawas diri dengan cara melihat, memeriksa, mengoreksi diri secara lebih jujur, baik terkait dengan kelebihan maupun kekurangan. Tujuannya ialah agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama, serta mampu semakin mengembangkan potensi yang dimiliki. Keberhasilan seseorang dalam mawas diri tidak hanya akan berdampak terhadap sesuatu yang baik dalam dirinya, namun juga terkait dengan relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada banyak orang yang berhasil mawas diri, sehingga hidupnya semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Namun sayangnya, ada juga orang yang enggan untuk mawas diri, dikarenakan oleh banyak hal. Contohnya ialah dalam hidup salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan nats kita hari ini. Tokoh itu gagal untuk mawas diri dan enggan menerima kritik dan teguran. Dia adalah Asa yang merupakan raja ketiga dari Yehuda. Dia adalah anak Abiam, ayah dari Yosafat yang masih termasuk dalam garis keturunan Daud. Sebenarnya pada awal pemerintahannya, dia memiliki banyak prestasi dan tindakan reformasi yang berani dalam bidang keagamaan yang patut diacungi jempol. Perilaku baik yang pernah dilakukannya ialah dalam hal ketaatannya kepada Allah. Melalui dukungan dan nasihat Nabi Azaria yang dipenuhi oleh Roh Allah, ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahannya, ia menaati Allah dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Menurut catatan penulis Tawarikh, menuliskan tentang kesetiaan dan ketaatan Asa sehingga berdampak pada dirinya dan bangsanya diberkati Tuhan. Dia juga berani menegakkan kebenaran dengan memecat neneknya yang bernama Maakha dari kedudukan ibu suri karena kedapatan menyembah berhala. Dia melakukan tindakan meniadakan penyembahan berhala di tanah Yehuda, bahkan mengalahkan pasukan Ethiopia yang kuat. Di balik prestasinya yang gilang gemilang, Asa kedapatan melakukan kesalahan yang fatal. Ketika Hanani memperingatkannya dalam ayat 7-9, dia tidak lagi mengandalkan kekuatan Allah,
namun mengandalkan kekuatan manusia, yakni Raja Aram, di mana Asa dan Raja Aram itu membangun sebuah perjanjian. Di situ Hanani menegaskan bahwa Tuhan mengetahui setiap perbuatan manusia di dunia dan menegur kesalahan Asa karena dia berkompromi dengan bangsa-bangsa asing dan orang-orang jahat. Menanggapi teguran itu, Asa menolak dan enggan mengakui kesalahannya kepada Allah. Dia merasa sakit hati kepada Hanani, sehingga dia memasukkan Hanani ke dalam penjara. Bersamaan dengan itu, ia melakukan tindakan keji dengan menggencarkan penganiayaan kepada rakyat-rakyatnya. Kita bisa melihat Raja Asa gagal merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga ia jatuh dalam kesombongan. Sampai akhir hidupnya, dia mati menderita sakit pada kakinya yang berangsur-angsur penyakitnya itu menjadi semakin parah sampai ia meninggal. Kalaupun seandainya Raja Asa mau tetap setia mengikuti rencana Allah, maka dia tidak akan jatuh dalam kesombongan dan sakit hati ketika diperingatkan oleh Hanani. Kalaupun dia kedapatan berbuat salah, ketika Hanani mengkritiknya, dia tidak menjadi sakit hati, tetapi legowo menerima kesalahannya karena itu untuk kebaikannya. Namun ternyata tidak. Asa mengeraskan hati, tidak menyesali perbuatannya, tidak mau menerima kritik, bahkan malah semakin berbuat keji. Berbeda dengan leluhurnya Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-13. Bagaimana sikap Daud ketika berbuat salah. Ia mau mengintrospeksi diri dan belajar dari kesalahan dan kegagalannya, sehingga hidupnya semakin lebih baik. Ketika diperingatkan oleh Nabi Nathan, dia tidak cepat panas hati, namun legowo menyesali kesalahannya dan mau berubah. Inilah perbedaan antara Asa dan Daud. Bagaimana Daud tidak mengeraskan hatinya, sebaliknya dia mau kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kisah yang menjadi pelajaran bagi kita bersama hari ini. Betapa pentingnya mawas diri itu. Maka silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara berefleksi sekaligus mawas diri selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Sekali lagi, mawas diri sangat bermanfaat agar kita tidak jatuh dalam kesombongan. Entah kesombongan karena prestasi, atau karena kepandaian, serta kekayaan. Bahkan kita tidak menjadi semakin terpuruk ketika kita sedang mengalami kegagalan. Dengan mawas diri, kita diajak untuk mampu melihat keberadaan diri kita, melihat potensi, mengoreksi kesalahan, sehingga membawa diri kita pada hidup dalam langkah yang lebih baik. Bagi kita yang mungkin merasa hidupnya sudah baik, lancar, sukses tanpa kendala, maka tak ada salahnya untuk senantiasa mawas diri agar kita tidak jatuh dalam kesombongan. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin.